Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa memiliki kepribadian perfeksionis dapat juga membawa kepada kondisi negatif jika itu melewati batasan. Nah, bagaimana agar kondisi psikologis tidak rusak akibat terlalu perfeksionis? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang menjalani kesehariannya dengan begitu santai, dan ada juga yang justru harus sempurna alias perfeksionis. Perfeksionisme diartikan sebagai kombinasi standar pribadi yang terlalu tinggi dan evaluasi diri yang terlalu kritis. Terdapat 3 aspek utama perfeksionisme, yakni perfeksionisme berorientasi diri, perfeksionisme berorientasi lain, dan perfeksionisme yang ditentukan secara sosial. Menurut dosen psikologi Universitas Hasanuddin Makassar, Duyana Fajriyanti Dewi, jika kepribadian perfeksionis adalah hal yang baik selagi tidak berlebihan. Pasalnya, terlalu perfeksionis bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik seperti kegelisahan, stres, depresi, hingga keinginan bunuh diri. Dwi mencontohkan pada sebuah kerja tim yang jika salah satu anggota dengan kepribadian yang terlalu perfeksionis bisa saja menghambat durasi penyelesaian dan mempengaruhi anggota lainnya. Oke, kalau perfeksionis itu sebenarnya tergantung juga sih, tergantung memang sebenarnya semua hal yang berlebihan itu tidak bagus sebenarnya ya. Perfeksionis maupun misalnya forgiveness, gratitude, pokoknya walaupun hal itu positif, kalau memang terlalu berlebihan itu tidak bagus, termasuk perfeksionis. Jadi pada batasan tertentu itu tidak masalah, itu bagus jadi perfeksionis karena kita menjadi melihat secara detail dan memperbaiki ketika ada kekurangan ya. Tapi ketika memang terlalu berlebihan itu bisa jadi beban pikiran juga ke kita kayak aduh ini masih kurang, ini saya harus lagi lebih ini detail lah, itu jadi beban pikiran juga kalau terlalu berlebihan. Ya bisa ini sih berdampak secara psikologis ya, bisa jadi stres, kalau stres berkepanjangan bisa depresi gitu ya. Ya karena apalagi kalau teamwork ya, kalau pace-nya beda gitu ya, pace-nya dan ini jadi orang masih kita sudah maju, kita harus cepat, kita harus move, sudah selesaikan ini, tapi orang perfil tunggu dulu, ini masih perlu ada di review lagi, harus dilihat lagi, teliti. Nah itu jadinya merusak pace dan juga bisa berdampak pada tim. Ditambahkan Dwi, perfeksionisme dapat menjadi hal yang bisa melemahkan seseorang. Dalam perfeksionisme yang ditentukan secara sosial, individu percaya bahwa konteks sosial mereka terlalu banyak menuntut, bahwa orang lain menilai mereka dengan keras, dan bahwa mereka harus menunjukkan kesempurnaan untuk mendapatkan penerimaan atau persetujuan. Mungkin terbilang sulit untuk mengatasi diri yang terlalu perfeksionis. Namun Dwi menyarankan beberapa cara yang bisa membantu membungkam suara itu. Misalnya, dengan kasih sayang dan praktik kebaikan diri secara konsisten. Ini bisa mengurangi kekuatan hubungan antara perfeksionisme dan depresi maladaptif baik untuk remaja maupun dewasa. Jika cara tersebut dinilai belum cukup, kunjungan ke profesional seperti psikolog bisa jadi alternatif tambahan. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, kebijakan makan bergizi gratis yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto menuai komentar daripada siswa. Mereka menilai menu yang disajikan kurang beragam. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak ini dilaksanakan di berbagai sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Pelaksanaan program makan bergizi gratis itu pun menuai komentar dari berbagai pihak, seperti yang diungkapkan Hafiza Nurul Fadila dari MAN 1 Makassar dan Sabina Laika Mayamin dari SMA Negeri 14 Goa, yang memberikan apresiasi terhadap program makan bergizi gratis yang telah dilaksanakan. Keduanya mengungkapkan bahwa program ini sudah berjalan dengan baik dan berhasil memberikan manfaat bagi para siswa. Mereka juga menilai makanan yang disediakan itu telah sesuai dengan komponen gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kualitas dari makanan yang disediakan juga dinilai baik.
serta mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa. Selain itu, program ini dinilai memiliki dampak positif bagi para siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Meski demikian, keduanya memberikan catatan terkait ketertarikan siswa terhadap menu yang disediakan. Mereka menyebut jika tidak semua siswa memiliki selera yang sama terhadap makanan yang disajikan. Makanan bergizi yang disamaratakan untuk semua siswa ternyata kurang diminati oleh sebagian dari mereka karena perbedaan selera makanan, sehingga mengurangi minat dan partisipasi dalam mengikuti program makan bergizi. Kalau dari saya pribadi Kak kurang worth it. Mending uangnya langsung dalam bentuk uang saja disalurkan ke keluarga, biar orang tua saja yang bikin makanannya sendiri. Daripada dalam bentuk makanan langsung kan biasa ada anak yang tidak suka. Atau Kalau menurut saya juga tergantung kembali ke pribadi masing-masing lagi, karena kan tidak semua siswa itu mampu dalam finansialnya. Dan kalau bisa juga, apalagi sekarang lagi ada berita efisiensi pendidikan. Hafiza dan Sabina berharap agar pihak penyelenggara program bisa mempertimbangkan variasi dalam menu makanan atau memberikan pilihan yang lebih beragam sesuai dengan preferensi siswa, agar manfaat dari program makan bergizi gratis dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh peserta didik, tanpa terkendala masalah ketertarikan terhadap menu makanan. Rahmatia, Unhas TV. Dalam dunia peternakan hewan, untuk menjaga kualitas genetik ternak diperlukan pemilihan pejantan unggul, sebab keberlanjutan dan produktivitas peternakan yang lebih baik dipengaruhi pula oleh pentingnya mempertahankan pejantan berkualitas tinggi. Berikut informasinya. Pemilihan pejantan unggul tidak hanya berdampak pada kualitas keturunan, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi produksi ternak dalam jangka panjang. Pejantan yang memiliki genetik unggul dapat menurunkan sifat baik kepada keturunannya, seperti daya tahan tubuh yang lebih baik, tingkat pertumbuhan yang optimal, dan efisiensi pakan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mempertahankan pejantan berkualitas tinggi menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan produktivitas peternakan. Menurut Profesor Insinyur Roro Sri Rahma Aprilita Bugiwati MSc, pemilihan pejantan unggul harus mempertimbangkan aspek genetik dan lingkungan. Pejantan yang memiliki postur tubuh besar, otot yang kuat serta tinggi yang proporsional, menandakan kualitas genetik yang baik dan seharusnya tidak dijual begitu saja. Sebaliknya, pejantan dengan kualitas genetik tinggi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keturunan berkualitas dengan cara inseminasi buatan. Kami sih berharapnya ada pihak dari pemerintah atau dinas atau mungkin pengusaha gitu. Kalau yang memang kualitas bagus sebagai pejantan, jangan dijual sebagai hewan kurban. Jadi yang level keduanya, yang kelas keduanya lah. Kalau yang level-level bagus itu kalau kita kan di pemeliharaan ada yang itu ya, rumus performance itu genetik tambah lingkungan. Kalau performance-nya bagus, jadi badannya besar, berotot besar, tinggi gitu. Ya kalau konsumen bilang, wah ini dagingnya banyak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut genetiknya, tentu dia karena performance-nya besar, itu kita duga dia memiliki genetik yang bagus. Kalau genetik yang bagus, berarti dia punya, dia mendapat gen yang bagus itu dari orang tuanya diturunkan. Dan gen yang bagus itu ada kemungkinan dia bisa turunkan ke anaknya lagi. Nah kalau dia berakhir di rumah pemotongan hewan kan sayang gitu. Padahal dia bisa menurunkan anak atau misalnya spermanya diambil, dikawin suntikan ke banyak induk, tentu akan banyak anakannya yang bisa kualitasnya setara dengan tetuanya tadi. Profesor Sri Rahma menambahkan pejantan unggul dapat dikenali melalui ciri fisik yang mencakup tinggi badan dan lingkar dada. Standar ideal untuk pejantan berkualitas biasanya memiliki tinggi di atas 115 cm dan lingkar dada yang memenuhi standar tertentu. Profesor Lita menyebut dengan adanya edukasi mengenai pentingnya menjaga pejantan unggul, diharapkan peternak dan pemangku kepentingan lebih selektif dalam memilih dan mempertahankan pejantan berkualitas, sehingga keberlanjutan genetik yang unggul tetap terjaga untuk masa depan peternakan di Indonesia. Andrea Reren Karina, Unhas TV.
Pemirsa, program inovatif kembali diluncurkan oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Kali ini FTPUB meluncurkan program Doktoral Global Teaching Fellowship. Melalui program ini, FTPUB mengirimkan dosennya ke luar negeri untuk mengajar di berbagai kampus luar negeri yang sudah bekerja sama dengan FTPUB. Program ini merupakan bentuk dukungan dari FTPUB untuk mengglobalkan Universitas Brawijaya ke kampus negara lain, sehingga diharapkan globalizing UB akan semakin masif dan berkembang. Fakultas Teknologi Pertanian terus bergerak dengan berbagai program inovasinya. Tidak hanya tingkat nasional, kini FTPUB juga memiliki program untuk ranah global yang bertajuk Doctoral Global Teaching Fellowship. Dalam program ini, fakultas akan mengirim dosennya untuk mengajar di kampus luar negeri yang sudah memiliki program kerjasama dengan FTPUB. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Profesor Yusuf Hendrawan, mengatakan bahwa program ini merupakan implementasi dari berbagai kerjasama yang sudah ada dan sebagai bentuk dari dukungan terhadap misi besar Universitas Brawijaya di tingkat global. Dalam hal ini kami membuat satu program unggulan dan ini masih baru, novelty, itu kami beri nama adalah Doctoral Global Teaching Fellowship atau DGTF. Tujuan dari program ini adalah kita mendukung, mensupport Brawijaya untuk menjadi world class university. Artinya ketika Universitas Brawijaya mau memiliki komitmen untuk go internasional, maka kami di Fakultas Teknologi Pertanian, para dosen sudah siap untuk menuju internasionalisasi. Nah, salah satunya adalah dengan doktor mengajar di luar negeri. Jadi prinsipnya adalah bagaimana dosen-dosen kami ini memiliki satu kompetensi untuk bisa mengajar di mitra-mitra kami di luar negeri. Nah, tujuan dari program DGTF ini adalah kita perlu menyeimbangkan antara visiting lecture yang datang ke Universitas Brawijaya dengan visiting lecture dari dosen-dosen Universitas Brawijaya yang keluar negeri. Melalui program ini diharapkan para dosen dapat menjadi duta dari Universitas Brawijaya dengan menunjukkan kompetensi keilmuan dan kemampuan mengajarnya di berbagai kampus lain di luar negeri. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andra Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.